Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan informasi kelulusan program Kartu Prakerja di gelombang 13, teman-teman. Sebelum lanjut pada pembahasan videonya, subscribe dulu buat yang belum subscribe, like, komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya pun bisa menonton dan kemudian bisa mendapatkan informasi yang saya bagikan ini, teman-teman. Nah, langsung saja untuk Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk mencari kerja ya teman-teman, pekerja yang mengalami PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Besaran insentif yang didapatkan peserta Kartu Prakerja pada tahun ini masih sama dengan besaran tahun yang lalu ya teman-teman, yaitu sebesar 3,55 jutaan teman-teman. Dari besaran tersebut peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif sebesar 1 juta untuk pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp50.000 untuk 3 kali survei teman-teman. Nah, untuk persyaratan dapat menerima Kartu Prakerja ini masih sama dengan tahun yang lalu ya teman-teman, yaitu peserta harus warga negara Indonesia berusia di 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal teman-teman. Nah, buat teman-teman sekalian yang sudah mendaftar program Kartu Prakerja ini dan masih menunggu informasi kelulusan di program Kartu Prakerja pada gelombang 13 ini, saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk bersabar. Dan untuk pembahasan yang pada intinya ini terkait dengan video yang sudah saya buat ini adalah tentang informasi kelolosan dan tidak lolosnya peserta program Kartu Prakerja di setiap gelombang ya teman-teman. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang kemudian tidak pernah lolos ya teman-teman, tidak pernah lolos dalam pendaftaran program Kartu Prakerja ini. Dan jawabannya ini berdasarkan dengan asumsi daripada para alumni yang sudah lolos di program Kartu Prakerja sebelum-sebelumnya. Dan asumsi mereka menjawab bahwasanya untuk ketidaklolosan program Kartu Prakerja ini berdasarkan dengan data ataupun biodata kita ya teman-teman. Biodata kita itu bisa jadi ada kesalahan di bagian sini teman-teman. Nah, jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk segera menggantikan keterangan di bagian KTP ya teman-teman. Untuk keterangannya itu bisa teman-teman lihat di sini, karena mungkin sebagian itu belum sempat untuk merubahnya ya teman-teman, sekalipun teman-teman itu sudah tidak lagi bersekolah, tapi untuk di persyaratan ataupun di ketentuan yang ditetapkan itu harus 18 tahun ke atas teman-teman dan sudah tidak lagi bersekolah ya teman-teman. Jadi ini yang membuat biodata kita itu sensitif untuk tidak lolos di setiap program Kartu Prakerja ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk KTP-nya itu ada status dari pekerjaan kita yang menyatakan bahwa ada pelajar dan kemudian masih bersekolah ya teman-teman, atau pelajar atau mahasiswa. Nah, ini yang membuat teman-teman gagal untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini teman-teman. Artinya teman-teman itu masih disertakan dengan keterangan bahwa masih terkait dengan pendidikan formal ya, jadi tidak bisa mendapatkan program Kartu Prakerja ini. Sekalipun teman-teman itu sudah mendaftarkan lebih awal ya teman-teman dan sudah mengikuti seleksi daripada tes kompetisi dan bisa lolos dari tes kompetisi itu teman-teman. Tapi untuk datanya itu karena memang randomnya itu berdasarkan itu ya teman-teman, harusnya tidak bersangkut paut dengan pendidikan formal ini teman-teman. Untuk teman-teman yang masih mempunyai keterangan seperti ini, segera menghubungi Dukcapil terdekat di tempatnya teman-teman tinggal agar supaya segera digantikan ya teman-teman, karena data ini bisa membuat program Kartu Prakerja yang sudah kita daftarkan itu bisa tidak lolos ya teman-teman. Jadi saya infokan kepada teman-teman sekalian yang keterangan pada KTP-nya itu untuk digantikan, karena biasanya itu yang lolos adalah di keterangan KTP-nya itu seperti tidak bekerja atau belum bekerja teman-teman. Nah, ini yang membuat peserta Kartu Prakerja itu banyak tidak lolos karena berdasarkan dengan keterangan ini ya teman-teman. Kemudian yang satunya lagi adalah berdasarkan dengan kuota teman-teman. Jadi tidak tergantung pada siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Artinya kita mungkin saja akan berasumsi bahwa saya kan sudah pernah mendaftar dan pendaftarannya itu lebih cepat dari yang lainnya ya teman-teman. Artinya bisa jadi pada saat pembukaan gelombang langsung teman-teman itu mengikuti gelombang tersebut dan kemudian klik gabung teman-teman. Bahkan untuk mengikuti tes seleksinya pun langsung selesai di update ya teman-teman, artinya selesai langsung diproses teman-teman. Tapi untuk informasi kelulusannya itu teman-teman selalu tidak lolos. Nah, ini berdasarkan dengan data yang sensitif tadi teman-teman. Artinya kalau misalkan teman-teman itu adalah warga negara yang
punya pekerjaan contohnya PNS ataupun TNI. Nah ini yang tidak bisa diloloskan ya teman-teman. Kemudian adanya keterkaitan dengan pendidikan formal tadi atau teman-teman itu masih bersekolah. Nah ini yang tidak diwajibkan untuk lolos dalam program Kartu Prakerja. Nah jadi buat teman-teman yang masih ragu dengan informasi kelolosan program Kartu Prakerja ini, bisa langsung teman-teman kunjungi di bagian dashboard ya teman-teman. Kita lihat di bagian dashboard sini. Nah ini dia teman-teman. Apabila selesai penutupan gelombang dan teman-teman masih mendapatkan notifikasi seperti ini, ya pendaftaran sedang kami evaluasi. Nah ini adalah kemungkinan besarnya teman-teman, ini bisa jadi 85% itu teman-teman itu bisa lolos teman-teman. Tapi pada saat penutupan gelombang teman-teman sudah mendapatkan Anda belum berhasil atau notifikasi tentang Anda belum berhasil, silahkan klik gabung di gelombang yang selanjutnya. Nah itu kemungkinan besarnya itu teman-teman tidak akan lolos teman-teman. Nah ini asumsinya seperti apa? Asumsinya itu berdasarkan dengan pengalaman yang lalu ya teman-teman, dari teman-teman yang sudah alumni di program Kartu Prakerja ini. Jadi buat teman-teman sekalian, mohon maaf apabila dari video ini memberikan harapan-harapan palsu. Dan jelasnya ini berdasarkan dengan asumsi-asumsi ataupun pengalaman dari para pendaftar Kartu Prakerja yang sudah lolos ya teman-teman. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk notifikasi yang muncul seperti ini adalah notifikasi yang bisa jadi 85% itu teman-teman bisa lolos di program Kartu Prakerja. Nah, lolosnya itu tergantung dari itu teman-teman, yang saya katakan tadi, berdasarkan dengan kuota di tiap-tiap provinsinya yang teman-teman tinggal, kemudian berdasarkan dengan data diri dari teman-teman yang sudah teman-teman updatekan di bagian form pendaftaran itu teman-teman. Jadi kalau misalkan data dirinya teman-teman itu sensitif dan kemudian masih bersekolah ataupun teman-teman itu masih terikat dengan instansi yang lain, berarti teman-teman itu tidak disertakan untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini, ataupun teman-teman tidak bisa lolos di program Kartu Prakerja yang sudah teman-teman ikuti gelombangnya teman-teman. Jadi mohon maaf saja apabila teman-teman belum lolos, itu berdasarkan yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman. Jadi berdasarkan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh sistem, dan kemudian coba cek kembali KTP-nya segera digantikan untuk di bagian status pekerjaan ya teman-teman. Karena sebagian besar yang tidak lolos itu berdasarkan dengan status pekerjaan mereka teman-teman. Artinya untuk status pekerjaannya ada yang belum menggantikan itu ya teman-teman. Artinya setelah lulus bersekolah bisa jadi orang itu belum sempat untuk menggantikan status daripada KTP-nya teman-teman. Artinya masih bersekolah atau pelajar ya pelajar atau mahasiswa. Nah teman-teman itu harus menggantikan dulu teman-teman. Untuk status pekerjaan itu bisa digantikan belum bekerja atau tidak bekerja. Nah ini yang memungkinkan kita untuk bisa lolos di program Kartu Prakerja ini ya. Karena berdasarkan dengan syarat yang sudah ditentukan oleh sistem tadi, sistem prakerja tadi, bahwasanya yang mendapatkan program Kartu Prakerja ini adalah orang yang berusia di atas 18 tahun dan kemudian sedang mencari pekerjaan atau adanya COVID-19 ini teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, pantau terus untuk bagian notifikasinya. Kalau misalkan pendaftarannya itu sudah ditutup dan notifikasinya masih seperti ini, berarti teman-teman itu punya peluang besar untuk lolos di program Kartu Prakerja yang sedang teman-teman ikuti ini ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Intinya adalah untuk lolos atau tidaknya itu berdasarkan dengan data diri kita ya teman-teman. Untuk mengikuti tes seleksinya saja yang jelasnya itu semuanya sama ya teman-teman, soalnya semuanya hampir sama. Jadi tidak terhitung daripada tes seleksi motivasi yang diberikan dari sistem ini, tetapi berdasarkan dengan jumlah kuota yang sudah ditetapkan dan juga kemudian beberapa persyaratan lainnya seperti usia di atas 18 tahun, warga negara Indonesia, dan kemudian sedang tidak bersekolah ya teman-teman. Nah mungkin ini yang bisa menunjang lolos atau tidaknya kita di program Kartu Prakerja ini teman-teman. Dan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan untuk di program Kartu Prakerja gelombang 13 ini kita bisa diloloskan teman-teman. Mungkin seperti itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan lewat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan share kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan informasi yang sudah saya bagikan lewat video ini. Thanks.